Hikmah dari 5 latifah rabbaniyah, hikmah dari selesai mengamalkan 5 latifah rabbaniyah antara lain: 1. Menambah istiqomah hati serta menambah pengenalan yang sempurna kepada Allah. 2. Menambah dan memperkuat ketauhidan serta menyempurnakan keyakinan kepada Allah. 3. Membuka hijab atau dinding ma'rifat antara hamba dengan Tuhan. 4. Membuka penglihatan batin atas tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Itu karena dapat tuh akhirnya di batin kita ditanduk bisikan syaitan, waswas syaitan, nafsu-nafsu amarah itu akan hancur, akan hilang. Itu berkat siapa? Berkat Rasulullah. Berkat siapa lagi? Wali-wali Allah. Berkat guru-guru kita. Ini betul. Kita kada kawa itu kalau ada beliau-beliau itu membantu. Kada kawa kita menghilangkan nafsu amarah, itu nafsu yang jahat, nafsu yang hendak menggelincirkan. Itu aja nama hijab kita ini sebenarnya nafsu amarah itu menghalang kita untuk taat kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang saleh, untuk istiqamah. Itu penghalangnya tuh. Maulah kadang orang itu masih malal, bosan, kasal, pemalas, koler. Kelima, melakukan melemahkan keinginan hawa nafsu yang menjerumuskan supaya lama hawa nafsu pada kawan hancur ya tuh lama hawa nafsu nang jahat tadi nya habis benar kata kawan nafsu nih. Nafsu ini ada yang bagus, ada nak makan, nafsu betul, nak begini ya jadi betul. Cuma cari nak diridai, nak halal ya Allah, nak betul-betul, nak diridai ya Allah, nikah dulu, ya kan nafsu betul. Orang hendak apa namanya mencari rezeki yang halal, ada nafsu begitu. Nah, cuma caranya supaya jangan melanggar syariat. Ikhtiar yang halal sambil berdoa juga, pandang di hati, usaha ikhtiar ini kadang memberi bakas. Tuhan juga yang mengabulkan, memurniakan. Itu jangan dipastikan usaha ikhtiar itu pasti berhasil. Kadang seperti itu, makanya banyak orang bangkrut. Ya Allah, pengusaha batu bara, pengusaha minyak, ada yang bangkrut kan? Karena kadang beri bakas dari mana? Sebut-sebutnya beri rezeki Allah Ta'ala. Jadi kita sambil berdoa, usaha ikhtiar jalan, berdoa. Jangan usaha ikhtiar tadi pulang menghalang kita ibadah, menghalang kita ingat kepada Allah dan Rasul. Bila yang menghalangi kita, ya ada berkah. Usaha itu ada berkah, gawian ada berkah. Itu. Yang keenam, mengurangkan kesenangan terhadap dunia yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, supaya kurang kesenangan terhadap dunia. Yang ketujuh apa? Memperoleh kemuliaan sisi Allah dan menampakkan wujud Allah yang sebenarnya. Nampak wujud Tuhan melalui asmanya tadi nah. Itu bila kita ingat ada asma Allah, tentu ingat yang punya asma. Itu tuh ada orangnya yang punya. Itu siapa mau ngaran siapa? Nih, ketua nggak ketua? Ngaran dia siapa? Haji Ahmad. Jadi kan? Nah, yang jual nampun ngaran kalau ini orangnya sudah itu tuh. Jadi bila ada nama pasti ada orangnya yang punya. Satu aja namanya tuh, satu dua orangnya itu. Jadi punya nama itu ya nampun diri juga, yaitu Allah Ta'ala tadi, Tuhan kita. Kalau nama Tuhan itu kan untuk menambahkan paham aja, bahasa anunya kan Rabbun, ya kalau lah Rabbun Tuhan atau Rabbi Tuhan. Jadi intinya bila kita ingat nama Tuhan Allah tadi, ingat tuh
Oh, yang punya nama ya Tuhan kita, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa, Pemurah, Pengampun, Penyayang. Dinandui sudah segala-galanya. Sifat-sifat sidin kan termasuk Nur tadi, nama Allah Ta'ala Nur itu. Jadi sebelum nama lain itu muncul, yang dilihat oleh Nabi, ketika Nabi itu sidin di alam arwah. Di alam arwah sini dilihat oleh Nabi, yang ada hanya Nur Muhammad, ada yang lain. Kemudian Nabi kita dengan Nur Muhammad tadi, secara roh sini tadi Allah Ta'ala bertajalli, lalu Nabi kita memberi nama Tuhan itu Nur. Nama Tuhan itu Nabi kita memberi nama di alam roh tadi, roh Nabi kita kan memberi nama Allah Ta'ala Nur. Belum nama lain. Nama lainnya Nabi sudah sidin apa? Zahir ke dunia. Asalnya tulisan aja ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di Arash, di surga, kalau ada tulisan juga dalam riwayat. Begitu Nabi mazhar ke dunia, zahir ke dunia, sudah Nabi menerima wahyu, baru diberitahu Tuhan ini nama apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Asmaul Husna. Asalnya Nabi tahunya seperti ya Nur ya. Nah itu makanya bila kita Nur Muhammad ini otomatis itu sudah terhubung lawan Allah Ta'ala, sudah Muhammad pulang nama Nabi kita itu. Dan Tuhan juga memberi nama Muhammad tadi. Tuhan juga memberi nama Nabi kita Muhammad itu. Makanya lihat di tukang tasmiyah, sammaituka bima sammakallah fil azal. Ujar ya Allah, aku namai engkau dengan nama Allah yang telah menamai Allah Ta'ala fil azal, di alam ajali. Siapa orangnya? Untuk paloi kumihan. Itu Tuhan itu memberi nama. Asalnya itu Tuhan juga yang memberikan taufik hidayah kalau abah mamanya menamai simpulan bin simpulan. Nah itu juga Rasulullah itu nama sidin itu Tuhan juga memberi nama. Nah itu Allah Ta'ala juga. Makanya tukang basmiyah itu kadang-kadang sidin menjamak samainaka bima sammakallahu ta'ala fil azal, berkati ayatul Qur'an al-azim wa bi hurmati nabiyina sallallahu sepamanya. Nah, karena kitabnya nama-nama yang tadi ada abah mamanya aja. Allah menamai buat ya Allah, abah mamanya menamai, tukang basmiyah menamai pulang, meresmiakannya, memperkenalkan. Udah orang partai namanya deklarasi, ya Allah. Deklarasi, namanya sudah ada. Cuma tukang basmiyah ini mendeklarasikan aja, supaya orang tahu tuh. Kalau orang Jawa kadang-kadangnya ada kayak itu, ditulisnya di kertas, kirimnya nas kotak, petimpil namanya. Itu Pak Ijo pemainnya. Tulisan sudah di kertas, kirimnya nasi kotak ke tetangga. Kita setelah ininya di Kalimantan, orang Jawa 40 batasnya. Kalau di sana, ya ada batasnya, asalnya ada nambah cara lagi, tak ada nasi kotak jadi dari ke tetangga mau keliling. Nah, ini 42 konsulit yang orang Banjar. 42 orang Jawa ya kayak rasanya itu. Turun dari tetangga orang Jawa, Madura, di Gang Ahmad itu, kayak itu kirimnya nasi kotak, pemarannya bekerja. Nah itu. Jadi yang namai seorang aja tak salah juga itu. Nah, tak salah juga. Orang hendak undangan bang beramai-ramai tadi bagus gua memberi makan orang, memberi makan orang sekaligus berkahnya bagus gua itu sekaligus memberitahu secara berjamaah siapa-siapa
yang hadir tahunya begitu di tasnya ini kan. Jadi Tuhan menampakkan wujudnya melalui asmanya dari di hati kita. Allah. Ada yang melihat kehidupan ada, kita ada lah. Adanya Tuhan tuh bukan melihat kehidupan. Namanya jadi hati kita lah. Ingat kita lah punya namanya, ada orangnya. Betul, ada orangnya. Nah itu adalah sama lawan manusia. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Dalilnya di Quran itu kan ada sama dengan sesuatu. Ada sama Tuhan itu. Yang berjongkong ini apa ya? Mundur Muhammad yang berjongkong itu. Jadi kalau ada orang wihidatul wujud, dia berjongkong itu langsung Tuhan. Ini maksudnya aja. Jadi berbisik sini-sini ya. Kalau kadang-kadang cecak masuk ke surga, berbisik. Ikan nih bang sudah, dia yang kebanyakan Tuhan. Itu wihidatul wujud yang palsu. Ya kalau wihidatul wujud yang asli, ini dalam keadaan karam, dalam sakata, ada salah itu, ada salah, lagi sidin muncul. Nah, sedangkan kita di Nur Muhammad ini, itu namanya wihidatul syuhud, menyatukan syuhud, pandangan kepada Nur Muhammad SAW. Itu bedanya. Kalau orang wihidatul wujud itu satu wujud, menyatu diri lawan Tuhan. Nah ini kan betul-betul Tuhan juga. Kan itu salah-salah dirinya. Padahal yang betul-betul tetap kayak hamba ya lah. Cuma Tuhan menolongi itu aja. Bedanya tuh sedikit aja bedanya. Nah, jangan sampai kita tongkong pakai salah-salah karena mencongkong Tuhan. Kalau ini tempeling orang Tuhan. Oh itu tempeling orang Tuhan. Akhirnya membalas juga Tuhan. Wah, masa Tuhan bakal lagi yang menjelut ya. Camoh jadinya ya kelar. Nah makanya jangan kita ungkap wihidatul wujud. Ini menyatu. Itu sebetulnya beliau itu pada kesalah. Cuma karam dalam keadaan sakatah istighfar itu panafilah kabilahnya. Jadi tadi ingat loh, yang lain lagi 6 orang mendengar ini salah-salah paham. Ini orang awam kan? Nah gitu. Makanya oleh Raja Banjar dulu namanya Syekh Abdul Ambulung dilarang mengajar itu di Banjar. Termasuk di Timur Tengah Al-Khalaj itu dilarang. Di Jawa siapa Syekh Siti Jenar dilarang itu karena merusak orang awam. Sini itu ada salah, cuma orang awam salah memaham. Itu masalahnya. Hikmah dari 5 roti parabaniyah, hikmah dari selesai memakan 5 roti parabaniyah antara lain. Sudah tadi kan? Sudah ya? Sampai? Tujuh ya? Biqalbin fazkurillah khafiyan. Biqalbin fazkurillah khafiyan anil khalqi bila harfin. Wa qala wa hadha dzikru afdalu kulli dzikrin bihadza qad jara qaulur rijal. Ingatlah Allah dengan hati, siapapun tidak mendengar dari makhluk dan juga tidak mengucapkan huruf dan perkataan. Dan ini zikir hati seabdal-abdal zikir. Nah, ini seabdal-abdal zikir bagi siapa? Orang-orang yang sudah arifillah. Tapi bagi orang yang dalam salihnya abdal itu ya la ilaha illallah. Bedanya. Makanya kita jangan juga meninggalkan zikir la ilaha illallah itu. Jangan juga, tetap aja. Umpamanya kita kalau berzikir bang, nah pinandu aja lawan ini tadi asal diri Zaid Batin Nur Muhammad Abdul juga itu. Nah itu pun sudah dalam kata berzikir ya sudah tersimpul di Nur Muhammad sudah itu otomatis sudah itu.
Cuma untuk melengkapi ikhtiar kita, syariat kita, bagus juga tetap berzikir. Nanti nando pulang lawan diri tadi lebih lagi sempurna lagi gitu. Jangan salah karena memaham. Dikira ada baru lagi berzikir, sama rumah aja dipandang. Nah, itu karena waktu banyak pulang kosong. Jadi mengisi waktu gunakan berzikir. Asal pinando tadi pulang yang berzikir tadi ya Nur Muhammad kitabnya. Betul. Jadi ya rasuk jadinya syariat, hakikat, ma'rifat. Gitu. Tarikatnya dalam ucapan zikir tadi itu tarikatnya. Dan dengan zikir hati kebanyakan dilakukan para wali-wali Allah. Syekh Baiuddin Naqsabandi rahimahullah mengatakan untuk mengisi nafas yang keluar masuk agar ada manfaatnya dan hikmahnya. Bi anna kulla nafasin yadkhulu wa yakhruju fil huduri fa huwa hayyun mawsulun billah. Wa kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil ghaflah fa huwa maitun maqtu'un 'anillah. Setiap nafas yang keluar masuk dengan zikir kepada Allah SWT hidup rohnya dan kembali rohnya sampai ke hadirat Allah. Dan setiap nafas yang keluar masuk kosong dari zikir kepada Allah, rohnya di rohnya hamba dan putus hubungannya dengan Allah. Jadi ada hubungan, kalau minyak ada tadi pinando, tapi kalau orang pinando itu hubungan terus menerus. Pinando itu nah kita sudah asal kita nih sudah tahu itu otomatis sudah hubungan terus menerus dengan Allah dan Rasul. Itu paling afdal, makanya biar kurus ompol dan biar Kiai Muhammad Nasir paling afdal di sini musyahadah tuh, musyahadah Nur Muhammad lebih afdal daripada musyahadah musyahadatul sifat, musyahadatul af'al, musyahadatul asma, musyahadatul zat. Itu syahadat Nur Muhammad ini paling afdal. Kenapa? Sebab ada bakalan kita tergelincir dan kita beradab dengan Rasulullah. Itu beradab dengan Rasulullah. Karena apa? Gerbangnya itu Rasulullah. Makanya ujar Allah Ta'ala wa'tul buyuta. Itu wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kalian ke rumah dari pintu-pintunya. Nah, pintu hadirat Allah yang paling cepat, paling selamat, paling aman ada di lain Rasulullah sudah. Ada di lain kita paling cepat, paling aman, nyata pasti sampai pulang. Ya kalau karena Rasulullah di hadirat Allah terus menerus. Orang yang paling dicintai Allah. Itu makanya kita bila Nur Muhammad itu sudah pasti aman, selamat. Ujar guru ulun bari kalau kita melalui kesidin syuhud zat itu kayak telur di ujung tanduk. Ujar guru ulun guru Tuhan Al-Arifillah Kiai Asyid Saini. Sidin itu sudah luar biasa wasil lawan Allah Ta'ala sampai bertemu Rasulullah dalam mimpi dalam jaga. Bakal luar sidin 3 kali 10 hari. Itu pertemuan Syaikhul Qadir Jailani, si Saman segala macam. Itu di sini bilanya syuhud zat tuh kayak telur di ujung tanduk. Nah risikonya ganas. Makanya lebih baik kalau hendak musyahadatul af'al atau musyahadah Nur Muhammad tadi. Itu aja paling aman aman sedikit. Paling aman lagi ya Nur Muhammad tadi. Kalau dia musyahadatul zat, dia memang bekungan tadi nah. Jadi ujung-ujungnya apa? Menyatu lawan Tuhan. Itu padahal Allah Ta'ala itu lawan kita kada hulul, kada ittihad, kada menyatu, kada juga pisah. Dan guru ulun dekat tidak tersentuh, jauh tidak berantara. Kita dekat tidak tersentuh, jauh pada berantara. Tuhan tolong kita. Makanya dia Tuhan, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya dari urat lahirnya.
Kenapa sebabnya? Nur Allah tadi ada dalam kita, asrarnya ada dalam kita, rahmatnya, amatnya ada dalam kita. Itu. Jangan kita menyatu lawan Tuhan. Nah, akhirnya masuk di Islam, ujung-ujungnya mengaku jadi nabi. Ya kalau di Islam aja yang masuk, pasti kafir bagiannya. Layau, ya Allah. Di Islam ada juga yang baik. Kayak Datuk Baduk, di Islam khadam dan murid Datuk Kelampayan, hafal Quran dan hafal hadis 60.000. Sudah alim, wali kutub di alam zin. Kenapa sih maka berguru lawan Datuk Kelampayan? Belajar Nur Muhammad lawan Datuk Kelampayan. Karena kan sempurna masih presiden kalau ada melalui Nur Muhammad. Gue ini orang hafal Quran, hafal 100 hadis, sudah bid'ah Nur Muhammad. Wah, panggolannya. Datuk Badruk itu ngaran sidin Badakut Al-Muna, nama aslinya Badakut Al-Muna atau Al-Mina, yang di Masjid Karamah di Martapura. Masjid Karamah atau Pranugana Presiden tak ya, sudah umur sidin sudah waya ini 60-an ribu tahun kurang lebih. Itu umatnya zaman Nabi Nuh, sidin zaman Nabi Nuh hidup zaman Nabi Nuh. Ada gampang 60 ribu hadis sudah. Jadi itu 60.000 hadis hafal Quran, hafal masih berguru kalau Datuk Kelampayan tidak masih berguru. Kalau nang kebanyakannya apa seorang nang dibumulinya gini itu nak ada boleh bersahabat tuh seorang dibumulinya adalah nah, kamu Datuk Kelampayan sidin waktu sidin di Mekah itu Datuk Badok itu menyediakan makanan, minuman. Sidin berwujud sebagai wujud manusia. Kalau wujud aslinya, sidin itu 7 ini kilan, jadinya nih 7 kilan Datuk Badok tuh. Itu ada gampang 7 kilan yang dengannya. Itu ada menyebut 7 wasta. Nah, benar kalau itu wujud aslinya masih mah menyamar menjadi manusia. Ini bisa 41 wujud ujar gurulun 41 wujud sampai bisa jadi tumbuh-tumbuhan, bisa jadi binatang. Gitu. Itu kalau badan dibalik Allah anugerah mukasyafah. Jadi kita kalau dibunguli oleh jin itu namun kita jangan berubah-ubah. Makanya bila orang hendak bersahabat jin itu kalau ada apa namanya benteng berbahaya seorang yang dimengulinya adanya mau jin menyapu praktek di halaman seseorang akhirnya dimengulinya. Nah itu. Jadi jangan hendak bersahabat. Hendak bersahabat jin itu kadang-kadang yang dari guru baca surah jin malam Jumat datang kenanya kena apa ya. Nah, itu datang, mentok begini dua, pada begini dua. Tapi bantuan jin berbahaya karena aku minta balas jasa di jin. Nah, kata repot juga. Amalnya ada tukang payah, jinnya sudah suka, jadi jangan mengganggu anak cucuku di sini. Bisa 4 kebajar. Tapi jangan mengganggu, bisa jadi murid kok, jangan mengganggu anak cucuku di sini. Malahan kita membantu menjagai anak cucuku di sini. Gitu. Makanya Datuk Ahmad Kelimau itu sini di kandangan itu diserang oleh jin, banyak orang diserang bangsa jin. Sidin menghadapinya. Nah, Tiok jin bertahan kandangan itu. Karena Pak Tutus Datuk Lampayan. Dia sidin kan Datuk Badok selesai urusan. Sini oleh kutubnya. Kadang-kadang ada. Memang Datuk Badok itu kadang-kadang ada. Tawasul Datuk Lampayan. Sediakan anu nih cingkarok. Kita makan cingkarok sidin. Cingkarok. Lawan apa?
Ini rokok nang baru itu nah. Rokok nang berkulon itu. Ya nang carotoka katanya. Tapi kan ada usaha. Kalau kita salah-salah kena pas lain sini nang datang. Orang kan ada tahu, ya kalau mana ianya, ada orang bayar itu ngambil sedikit, mana ianya ada tuh batuk. Menesorang ada pinambil, mengaku sedikit si alim dia sudah. Ulun sering dahulu mengobati orang kerasukan. Assalamualaikum. Aku Pangeran Suryansa. Ulun baca panggilan 2 kalimat syahadat. Ulun nak tahunan. Bujur kada Pangeran Suryansa. Kami ini anu aku di sini, kami nggak ada apa-apanya. Nah, lain ini palsu. Halunya asli kan mau marah sih. Itu ada mau marah. Itu hanya asli itu ada mau marah, belum marah sih. Lainnya sombong, lainnya itu. Tak boleh kita mau gaji orang, dulu masih mau. Jadi ada mau lagi sudah. Tidak ada orang kerasukan dulu yang lain aja sih kan. Kada mau lagi. Pernah lu mau bantu orang kerasukan tuh nih. Bini-bini sekarang anda kayak ini sini ya. Kita di kamar juga ya. Wah bahaya dulu sudah ini. Ini lain jin lagi. Please no masuk. Jadi jauh dulu mau bantu di sini. Nah dulu siapa bisa aja. Belum dari sini aja. Ada usaha untuk para yang enak. Umur alam semesta. Liur bagus juga ya. Orangnya pulang. Jadi jangan juga-juga biar lah kita ada tahan beberapa orang kerasukan pindah behinol seorang anda itu ya seorang akhirnya ngambil rezekinya. Lain mau bagi kerasukan seorang ngambil rezekinya. Nah itu dia ya. Makanya azani pandang diri kita Nur Muhammad si nang kerasukan Nur Muhammad. Kenapa kita baca pandang juga Nur Muhammad kalam Allah daripada Nur Muhammad juga. Nah, insya Allah ya aman kita itu. Nang repot nih kalau berumuran. Nah, berumuran sudah diresukinya pulang baliknya. Assalamualaikum. Aku hendak pisang lawan intalo ya. Untuk aku pada tuan buah nikam. Nah, itu bahaya tuh. Ngalih diurus nang buah nang sungai itu. Ngalih diurus tuh. Yang ngalih diurus tuh. Diurus salah ada diurus salah itu boleh nong di sungai itu makanya jangan terlalu melayani zikir huwa masuk Allah keluar. Nah, huwa artinya dia Allah, Tuhan yang sebenarnya. Ini zikir nafas tadi ujar Syekh Bahidin Naqsabandi. Ketiga daripada jalan ma'rifatullah ialah ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah, yaitu mengenal dan mengetahui bahwa Allah SWT bersifat qudrat atau kuasa, iradat atau berkehendak, ilmu atau tahu. Allah tahu, Allah SWT hayat atau hidup, sama atau mendengar, basar atau melihat, dan kalam atau berkata-kata. Semua sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat Allah yang sebenarnya, dan yang ada pada ini makhluk hanya majas atau pinjaman saja, bukan yang sebenarnya. Jadi kan sebenarnya kita hanya dikaruniakan aja, dipinjami aja. Nah, itu pada mutlak nilai kita ada sempurna, kita pendengaran pada sempurna, penglihatan pada sempurna, ilmu pada sempurna, hidup pada sempurna. Ya Allah, ini sempurna apa itu umuran? Ya Allah. Nah, itu pada saat kita mati. Ini adalah seperti firman Allah Ta'ala di bawah ini. Satu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, artinya dia Allah atas setiap sesuatu kuasa. Tuhan itu kuasa. Menjadikan orang itu sugih puasa, menjadikan orang susah puasa, memasukkan orang ke surga puasa, memasukkan orang ke neraka puasa Tuhan. Maka karena itu kita ini minta tolong Tuhan supaya kita beruntung dunia akhirat.
sejahtera, bahagia dunia akhirat. Nah, itu banyak berdoa. Ujar Rasulullah, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak ada yang dapat merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Tuhan dia yang merubahnya tentunya. Tuhan dia mengurniakan kita, maulah kita kau berdoa. Pandang nang berdoa ni Nur Muhammad. Pandang Nur Muhammad nang berdoa. Makanya kita mengaku lawan Tuhan itu apa? Gadil, artinya hina. Kalau ada visi kemuliaan Nur Muhammad yang diberikan Allah Ta'ala, kata asa ada visi ilmu melalui nang ilmu ni Nur Muhammad yang diberikan Allah Ta'ala. Itu caranya supaya kita jangan syirik. Itu merasa ada kebaikan yang si kebaikan Nur Muhammad yang diberikan Allah Ta'ala. Itu jangan nafsu kita yang mengakui itu, jangan. Wa huwa fa'alu lima yurid, dia Allah yang berbuat bagi apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, wa huwal hayyul qayyum, artinya dia Allah yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Hidup kekal berdiri sendiri.